Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah dari setiap kehidupan kami. Di balik kesusahan demi kesusahan kami lewati sampai hari ini. Amin. Tidak ada kata percuma, sia-sia. Kalau Engkau berkata lewati kesusahan demi kesusahan setiap hari, sekalipun besok Engkau ketemu kesusahan lagi, tapi percayalah bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Dia tetap Tuhan yang pegang kedaulatan hidup setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesaksian. Saya sampai tadi terharu. Jujur ya, iblis hari-hari ini cuma datang mengintimidasi hidup saya. Sampai 2 hari yang lalu, di tengah malam sebelum tidur, saya bilang gini, Tuhan saya capek ya, saya bilang. Dan Tuhan lihat mulai hati saya. Saya bilang gini, kadang-kadang pelayanan ini sudah hidup di proses, peduli sama orang, masih terima penghakiman ya. Kalau jujur, Victory sampai hari ini itu benar-benar kasih karunia. Kalau saudara tahu siapa saya orang yang bodoh, gak bisa apa-apa. Saya orang yang gak kerja. Tapi buat Victory sampai pelayanan hari ini semuanya dibutuhkan kepinteran dan kerja loh saudara. Coba saudara pikir, kita jujur pelayanan bukan berarti saya mau menggantungkan orang. Oh minta-minta, enggak. Tapi jujur kalau Tuhan ingatkan buat hidup saya, Tuhan bilang gini, dari seorang yang gak bisa apa-apa, gak kerja apa-apa, Tuhan bisa pakai Victory. Itu semua hanya kasih karunia. Dan waktu saya bilang capek Tuhan, saudara tahu ayat yang Tuhan kasih tengah malam, saya sampai nangis sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Yuk kita baca aja sekilas ya, sekilas info hebatnya Tuhan. Langsung begitu baca firman ini langsung saya kayak extra jos. Saya bilang ini, Tuhan tuh bisa kasih saya ayat di Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 21. Ini surat cintanya Tuhan sama saya sebelum tutup tahun. Tahun lalu saya dapat surat cintanya Tuhan. Tahun ini tiba-tiba di tengah rasa capek Tuhan kasih ayat ini, saya kaget. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, bukan dengan sombong. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Banyak penghakiman buat saya. Lihat ya berikutnya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan, ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah kamu. Berikutnya 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi, orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa ya, Tuhan tuh kayak bilang gini, ini loh gambaran hidupmu. Melayani aku bukan dengan sombong. Kalau kamu merasa dihakimi orang, kamu dikatai orang, padahal kamu sudah melakukan yang benar, dikatai orang, kamu capek, berarti kamu masih tinggi hati. Tapi selama ini kamu tetap
Walaupun orang mau ngomong apapun, kamu sendiri bonyok, kamu masih peduli. Banyak ibu yang bonyok-bonyok datang. Jujur kalau saudara ikut pelayanan, saya tanya Bu Chunling ini, Bu Chunling tuh sampai gedek-gedek lihat orang konseling, Bu Eli tolong malam-malam ya tolong gitu ya. Jujur ibu-ibu enggak minta tolong materi, tapi dia minta tolong support untuk dia bisa kuat. Dan cuman satu patah dua kata, bukan karena saya ini terlalu sibuk, enggak. Saya tahu hanya satu patah dua kata. Ibu-ibu yang tadinya datang telepon mau mati, satu kata dua kata dia bisa bilang gini, tutup, iya ya Bu ya, buat apa bunuh diri ya Bu, bener-bener Bu. Jujur hari-hari ini kita ini perlu peduli sama orang lain. Kita ini gak hanya hidup hari ini, hidup untuk kita sendiri. Di luar sana banyak orang yang lagi butuh pertolongan. Gimana saudara, sering kali saya sudah dapat remahnya dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sudah share di khotbah saya, seluruh ujian kehidupan yang menimpa orang benar, jawabannya cuma firman Tuhan, tidak ada lain. Hari ini kalau engkau diuji, itu bukan menghancurkan, tapi Tuhan mau lihat kualitas percayamu dan ngelakuin firman itu sudah sesuai enggak. Contoh misalnya, saudara lagi diuji dalam hal ya, misalnya disakiti orang. Saudara disakiti, Tuhan cuma bilang gini, ya cari jawabannya di Alkitab apa. Mengampuni ada batas, oh iya ya, 70 kali 7 kali. Iya. Waktu mengampuni harus apa? Mengasihi. Waktu diperbuat jahat harus apa? Baik. Nah, itu jawabannya. Kalau kita sudah konsisten melakukan jawabannya semua di Alkitab, ya lulus. Kalau kita belum lulus, diulang sama Tuhan. Tuhan 7 kali capek, besok awas. Sekali pulang terlambat, aku bawain panci, mau aku pukul kepalanya. 6 kali jadi orang benar, 1 kali jadi preman. Lulus enggak? Enggak lulus. Makanya hari ini semua kunci jawaban ini, ayo coba saudara selidiki proses hidupmu hari ini. Semuanya ini ada di dalam firman Tuhan, tinggal kita percaya dan melakukannya aja, beres semuanya. Apa yang dikatakan firman itu pasti digenapi, tinggal kita percaya atau melakukannya dulu. Nah, hari ini saya mau berkhotbah tentang kesusahan sehari, cukup sehari. Jadi ibu-ibu kalau menjalani hidup tidak usah banyak protes. Proses hidup itu selalu kesusahannya dari satu hari ke satu hari, besok ketemu bentuk kesusahan yang lain ya. Jadi kalau satu hari sudah selesai, besok ada kesusahan bentuk lain, mengucap syukurlah. Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa, berdoalah senantiasa. Buka 3 hal, buka ayatnya dulu ya, buka PowerPoint-nya, setelah itu buka firman-nya dulu. Lihat PowerPoint-nya dulu dibuka. Kita percaya bahwa saya merangkum kesusahan sehari. Dari dulu saya selalu merangkum 3 poin ini. Waktu hidup saya diproses Tuhan, saya punya pedoman ya, ini hampir lupa. Tiba-tiba waktu nyiapin ayat ini, saya tiba-tiba ingat, Tuhan ingatkan, kamu kan punya prinsip dari awal. Kenapa kamu bisa kuat menjalani kesusahan? Oh iya, saya buka primbon saya. Itu catatan yang lama, di awal saya bonyok berdarah-darah. Saya selalu pakai gini, bangun pagi, karena di Ratapan 3 ayat 22, 23 selalu berkata gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak
habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu yang pertama saya selalu berkata, bangun pagi bukan menikmati hutang dulu, menikmati lihat suami ndak pulang rumah Tuhan, hari ini ndak pulang Tuhan, bukan itu. Kalau tiap hari lihat suami pulang jam 3, tiap hari lihat buku rekening koran, semua ndak cukup, semua ndak enak, semua ndak nyaman. Tapi Tuhan selalu mengingatkan hidup saya, bangun pagi, nikmati kasih setiaku yang selalu baru, tidak habis-habisnya rahmatnya, itu cukup. Di saat kelemahan mula, cukup kasih karuniaku. Makanya sehari lepas sehari engkau nggak mungkin nggak kuat, karena tiap hari aku sudah mencukupkan dengan kasih setia dan anugerahku. Kira-kira ngelewati masa 1 hari, kalau anugerah Tuhan cukup, saudara bisa damai sejahtera enggak? Kalau hari demi hari mukanya Kudanil stres depresi, berarti engkau tidak sadar setiap hari selalu ada anugerah. Kira-kira walaupun ada badai mendadak, kira-kira cukup tidak kasih karunia Tuhan? Cukup. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan, seperti khotbah saya berapa hari yang lalu, tidak pernah dibuang, ditinggalkan, dibiarkan. Itu penyertaan Tuhan yang cukup buat saudara dan saya. Lewati api, apinya tambah besar, Tuhan bilang cukup, karena aku tidak akan tinggalkan, biarkan, buang engkau di dalam dapur api untuk dibakar habis, tapi aku selalu menyertai. Yang kedua, hari itu Tuhan selalu ingat, jalani kesusahan sehari, cukup sehari, sepanjang hari nikmati aja. Kalau memang suamimu gak pulang, sudah gak usah susah. Sekalipun hari ini kau tahu keuangan tokomu tambah sepi, jalani, nikmati, syukuri. Saya selalu berkata sama Tuhan, kalaupun suamiku tambah galak hari ini, itu pun tetap kebaikan. Suami galak ya sudah dihadapi, dikatain anjing, dikatain bodoh, sudah, jangan dengar apa kata mulut suamimu, karena dia lagi dipakai iblis. Sementara dia dipakai iblis untuk menghancurkan hidup saudara dan saya, hari ini kita dipakai Tuhan. Jangan sampai ini dipakai iblis, kita juga ikut dipakai iblis. Karena waktu keadaan hidupmu dimaki-maki, engkau balas dengan maki-maki. Nah, ayatnya di mana saudara? Itu tadi Matius 6 ayat 34 ya. Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Hari ini tidak usah takut dengan apapun. Yang ketiga, nah ini buka yang PowerPoint-nya. Yang ketiga, saya selalu mendisiplin. Saya tahu ayat ini selalu menjadi rema buat hidup saya di Mazmur 127 ayat 2. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya saya cuman bayangin gini, iya ya, kalau saya tidur nggak ngelepasin pengampunan sama suami, berarti saya belum bisa mencuri hatinya Tuhan. Kalau saya bisa ngampuni, berdamai dengan orang-orang yang menyakiti saya, berarti saya jadi anak kesayangan Tuhan. Tanggap ya. Hari ini pastikan dalam 1 hari, kalau firman Tuhan berkata ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, yang dicintainya, yang dicintai. Tangkep loh. Jadi yang gak dicintai waktu tidur gak dapat apa-apa. Tapi kalau yang dicintainya diberikan pada waktu tidur.
Kira-kira kalau waktu tidur saudara ditegur dengan firman, ya, makanya sekarang saya banyak khotbah jam 9 malam supaya saudara tidak kehilangan berkat yang dicintainya. Misal sebelum jam 10 tidur, jam 9 dapat khotbahnya Bu Eli, ampuni mertuamu. Kira-kira waktu malam itu saudara ingat, iya ya harus ngampuni. Tapi iblis bilang gini, keterlaluan tadi, kalau kamu ampuni terus kamu jadi keset. Misal saudara mau pilih mana? Saudara bilang gini, iya ya benar, kurang ajar itu satu. Itu tidak tahu diri, setiap kali menjajah hidup saya. Kali ini saya tidak mau, biar tahu rasa. Kira-kira kalau itu saudara lakukan dan saudara puas secara daging, secara pikiran, saudara mungkin bilang gini, biar tahu rasanya. Maka kita sedang menutup berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa? Karena saudara lebih cinta dirimu sendiri, cinta harga diri, cinta sorry daging. Tapi waktu malam saudara ditegur firman, saudara bilang gini, iya Tuhan, aku mau mengampuni mertuaku, sekalipun dia tidak menghormati aku, tapi aku tidak mau kehilangan berkat. Aku mau sebelum aku tidur, Tuhan sudah lihat hatiku sudah bersih, sehingga cintamu sama aku, kau lihat apa yang saya lakukan buat menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira Tuhan kelepek-kelepek enggak malam itu? Kelepek-kelepek enggak saudara? Itu yang saya praktekkan tiap hari. Nah, 3 hal. Jadi yang pertama, bagaimana menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Hari ini bangun pagi jangan lihat kanan kirimu, ya. Kalaupun itu suami yang seperti tadi Bu Vini bilang, limited edition ada di sampingmu, ndak usah disakit hati. Kalaupun dia tidak pulang semalaman atau pulang subuh, ndak usah simpen tawar hati di dalam hatimu. Sepanjang hari kita menikmati kasih setia, ndak apa-apa. Melewati suami limited edition, mertua limited edition, keuanganmu juga lagi ngalami limited edition. Hari ini jalani dengan kasih setia. Kita tidak bisa jalan sendiri. Jujur kalau saya tidak ada anugerah Tuhan, tidak mampu saudara, tidak mampu. Capek. Jujur apa yang membuat saya hari ini bisa cinta sama Tuhan walaupun capek, ya. Saya jujur tadi ketemu Bu Inge, mungkin sudah pulang ya Bu Inge ya. Tadi saya ketemu di pesawat, ya. Saya cuman bilang gini, kalau ndak inget Tuhan, cinta Tuhan, saya itu ndak mau bangun pagi. Pesawat jam 6 harus bangun jam 4. Enak-enak tidur lagi, kaget kena WR. Waduh, kaget. Aduh Tuhan, ngantuk. Tapi ingat pelayanan ada, harus jalan, terbang. Nanti gimana Bu? Pulang nginep di Jakarta? Enggak, saya langsung pulang ke bandara, langsung ke Bali. Besok jam 7 pagi saya Surabaya karena ada pelayanan di penjara. Kok kuat? Ya itulah kasih karunia. Kalau enggak ada kasih karunia, enggak mungkin kuat. Tapi jujur, saya cuman kadang-kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena saking jatuh cintanya sama Tuhan, saya ini mau loh seperti ini. Kalau enggak bakal mau. Lihat ya, satu hal lagi kita buka satu persatu. Dari bangun sepanjang hari, kalau ada kesusahan, jangan pernah lari dari proses. Nikmati. Apa yang limited edition ini semua yang dipercayakan, percayalah, semakin limited nanti upahnya juga akan semakin luar biasa. Prosesmu semakin sulit, nanti upahnya semakin luar biasa. Jeripaya orang benar itu tidak pernah sia-sia, tenang aja. 2 tahun ya kali 2, 4 tahun ya kali 4, 6 tahun kali 6, tidak usah protes. Karena setiap orang itu punya proyek sendiri-sendiri. Kalau Tuhan mau memberkati hidupmu lebih, mempercayai hidupmu lebih, berarti engkau spesial, maka engkau akan diproses lebih.
Nggak ada orang mau dipercaya lebih sama Tuhan, prosesnya biasa-biasa, nggak ada. Tapi ngucap syukur loh, siapa yang tahun-tahun lalu sudah diproses luar biasa? Siapa? Yang sudah diproses luar biasa dan merasa lulus. Wow, luar biasa. Kok cuma 3 orang ya? Selebihnya bakal diproses ini nanti. Jujur, karena yang diproses luar biasa. Nanti lihat ya pembuktian omongan saya. Saudara sudah lulus jadi domba yang murni. Hari-hari ini orang lain lagi diproses luar biasa. Saudara cuma tinggal menikmati. Karena Tuhan lagi cari domba bukan kambing. Makanya topeng rohani itu dibuka semua sama Tuhan hari-hari ini. Termasuk pelayan Tuhan yang melayani dengan topeng rohani lagi kalang kabut. Jangan main-main, karena Tuhan mau hidup kita bukan penuh kepalsuan, tapi kita penuh serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan lagi cari. Makanya yang sudah lulus di tahun lalu dapur api, saudara tidak akan kelimpungan di tahun-tahun yang masa sukar. Saudara cuma tinggal lihat di belakang, itu buahnya sudah muncul. Muncul buahnya lebat, tinggal dipetik, manis. Tapi yang hari itu diproses, naburnya buahnya pahit, buahnya salah. Saudara waktu lihat ke belakang, semuanya masih pahit. Tangkep ya? Makanya yang sudah diproses ngucap syukur. Nah, satu persatu saya akan bahas singkat. Bagaimana bangun pagi itu menikmati kasih setia Tuhan. Buka di Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. Saya melihat hari-hari ini jemaat yang konseling sama saya ya. Suami yang luar biasa itu hukumannya mati loh saudara. Saya itu sampai lihat, aduh, saya jujur barusan ini saya lihat jemaat saya sendiri. Saya lihat Tuhan, suaminya keterlaluan jahat, kejam, dan bayar harganya benar-benar jahat, benar-benar kayak ngalami sesuatu ya. Bayangin ya saudara, orang kesakitan sampai disuntik morfin ndak bisa. Saya itu kalau melayani orang di ICU ya, saya itu lihat orang yang detik-detik mau mati. Karena dulu saya itu sebelum pelayanan sebagai konselor rumah tangga, saya itu pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang mau mati itu ya, yang kesakitan itu seperti ayam yang lompat-lompat tuh bener loh. Orang kalau sakit itu bisa lompat, badannya tinggi, saking nggak bisa nahan sakitnya. Kayak disiksa bener-bener loh saudara. Makanya hari ini sudahlah, saya selalu ngomong Tuhan tuh cuman punya 2 cawan. Jangan bingung, tetap berbuat baik, tetap nabur benih kebenaran. Karena suatu kali Tuhan itu cuman punya 2 cawan, cawan berkat sama cawan murka. Sudah cuman tunggu waktunya aja, ini ditumpahkan dua-dua saudara. Jadi hari ini yang sudah menanam benih kebenaran, tenang aja. Nanti kalau sudah dicurahkan kipas-kipasnya dolar saudara. Dolar surga. Bukan lagi dolar di dunia, tapi dolar surga saudara. Bayangin orang lain susah, saudara dibawa Tuhan berhasil beruntung, naik jadi kepala. Itu idaman setiap orang. Baca di Mazmur 134, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini gak apa-apa, saudara doa seperti ini. Saudara yang sudah mengalami kesakitan, ambang batas kekuatan, doa. Tuhan jawab aku segera ya Tuhan. Semangatku sudah habis seperti saya sudah capek Tuhan, capek. Jawabannya bukan bim salah bim. Tuhan bilang gini, masih ada kesusahan, tidak apa-apa. Tapi jawaban waktu diberikan Kisah Rasul 20 sampai ayat 19 sampai 21 itu buat saya bangkit loh. Tuhan bilang gini, kamu ini nanti jadi Paulamu di akhir zaman. Engkau bukan hanya engkau, tapi engkau akan cetak banyak orang yang akan radikal bersama aku. Wow. Lihat ya, kayak Ibu Vini itu saya salut. Dari kesaksian awal isinya nangis dia. Sekarang dia tidak pernah nangis, dia malah bersyukur dengan kebaikan Tuhan.
Lewat suami limited edition, dia bisa kenal Yesus, dia bisa deket sama Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Lihat ya, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Mungkin keadaan hidupmu hari ini doa gini, Tuhan aku sudah capek, Tuhan jangan sembunyi, please, please. Tolong aku Tuhan, aku sudah capek, aku seperti orang mau mati loh Tuhan, tidak bisa apa-apa, sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Lihat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Hari ini tidak ada jalan lain. Kalau kita sudah menerima kasih setia Tuhan yang baru setiap hari, hari ini bagian kita selain percaya, mengangkat jiwa kepada Tuhan, berteduh. Kenapa? 3 hal. Saudara kan lihat, hari ini percayalah setiap hari. Kalau saudara yakin, Tuhan aku percaya, walaupun sudah capek tapi aku tidak akan pernah lari, aku tetap percaya, aku tetap mengangkat jiwaku sama Tuhan, dan aku akan tetap berteduh sama Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, jangan diganti dulu. Yang kedua, yaitu Tuhan akan menuntun jalan hidup saudara dan saya. Tenang aja, satu hari waktu kasihnya cukup, saudara itu digandeng di alam roh. Sekalipun ada bahaya, dia tetap pegang erat-erat. Saudara tidak akan dilepaskan jalan sendiri. Kira-kira di masa sukar ini, saudara yang tidak berdaya, sudah mau mati rasanya, saudara tetap digandeng dan saudara akan dituntun. Dan percayalah, saudara akan dilepaskan dari musuh-musuh saudara dan saya. Tidak ada yang namanya kalau kasih karunia Tuhan cukup saudara dibiarkan, enggak. Tapi saudara tetap disertai, dituntun dan dilepaskan. Satu hari, besok jalani lagi. Pagi, Tuhan aku tidak takut, aku jalan dengan kasih-Mu yang cukup. Aku akan dituntun dari pagi sampai malam. Kalau ada musuh yang merancangkan yang jahat, maka Engkau yang akan melepaskan aku, sehingga sampai nanti aku tidur, aku tetap bisa tutup mata dengan sukacita. Amin. Amin. Yang penting hari ini jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Kalau kasih setianya sudah lebih dari cukup, saudara hari ini percaya, angkat jiwa saudara kepada Tuhan dan berteduhlah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana sepanjang hari? Nikmati Mazmur 55 ayat 18 sampai 20. Mazmur 55 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. Di waktu petang, 18 sebelumnya. Di waktu petang, pagi, tengah hari, berarti di satu hari ya. Satu hari, buka mata, aduh Tuhan nih. Saudara mungkin ngalami keadaan cemas, lihat masalah, lihat musuh, lihat orang yang menyakiti, lihat ekonomi, lihat keuangan. Saudara mungkin ngalami cemas dan menangis, tapi pastikan hari ini Tuhan itu tetap dengar. Jangan berpikir ketika saudara mengalami keadaan yang susah Tuhan tutup telinga. Dia tetap dengar suaraku. Berikutnya, Ia apa saudara? Dengan apa? Aman
dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara enggak usah takut, misalnya sudah berdoa, tapi hari itu yang didoakan tambah parah. Toko didoakan berkat-berkat, tambah sepi pipi. Suami istri didoakan berubah, anak-anak didoakan berubah jadi baik, kenyataannya tambah ini loh, berduyun-duyun. Saudara percaya Tuhan tetap mendengar dan Dia punya inisiatif. Sehebat apapun musuhmu mau berduyun-duyun, maupun engkau melihat gini, aduh Tuhan, aku kecil, masalahku tambah besar, tapi Tuhan tetap berkata, aku yang berjanji membebaskan engkau dengan aman. Berikutnya lihat 20. Allah akan apa saudara? Mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Hari ini percayalah, kalau Allah mendengar, bukan hanya saudara dibebaskan secara aman, tapi Tuhan akan merendahkan. Jadi kalau musuhmu direndahkan, saudara diangkat enggak? Jelas. Sekalipun yang terlihat sekarang musuhmu punya kekuatan di atas penderitaanmu, datang berduyun-duyun dengan kekuatannya. Tapi percayalah 3 hal. Hari ini yuk nikmati aja. Orang yang menikmati akan ngalami ini. Tapi kalau saudara lari dari prosesnya Tuhan, siapa yang tanggung jawab? Hari ini percayalah, orang yang berdosa itu tidak akan pernah damai, saudara. Ini loh, kalau saudara bisa menikmati, percayalah, hari ini kalau saudara ngalami keadaan apapun, saya belajar mendisiplin hidup saya. Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih melihat hal yang buruk, saya tetap percaya itu tetap baik buat saya, itu tetap mendatangkan kebaikan, dan itu tetap akan indah pada waktunya Tuhan. Dan percayalah, kalau kita bisa menikmati kesusahan sehari, cukup sehari, engkau akan lihat Tuhan mendengar, Tuhan membebaskan kita dengan aman, dan Tuhan bersemayam atas kesusahan hidup saudara. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan kesusahan, Dia tidak pegang kedaulatan, Dia tetap ada di atas kesusahanmu untuk merubah kesusahanmu menjadi kegembiraan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak bisa nikmati, maka kita tidak akan lihat loh ini loh. Jujur, banyak orang panik, orang mulai tabrak sana tabrak sini, orang mulai cari pertolongan di luar Tuhan. Siapa yang mau mendengar keluh kesah? Siapa yang bisa membebaskan saudara dari keadaan yang terpuruk sampai menjadi aman? Siapa yang pegang kendali hidupmu di masa kesusahan? Hanya satu-satunya Tuhan. Makanya jangan makin jauh dari Tuhan. Semakin hidupmu melihat musuh berduyun-duyun, itu waktunya engkau semakin nempel sama Tuhan. Amin. Orang nempel sama Tuhan itu apa? Nikmati sudah. Tidak mungkin engkau dipermalukan. Saya selalu suka nantang Tuhan. Tuhan, saya pasti lihat pembuktian firman. Kalau engkau tidak pernah mempermalukan saya, engkau akan bertindak membela hidup saya. Oh, kalau 13 tahun yang lalu orang mempermalukan saya, tapi hari ini orang tidak bisa mempermalukan hidup saya. Orang mengata-ngatai saya, hari ini orang bisa gini ya, bilang gini sama hidup saya, Bu, kemarin ada seorang yang ngata-ngatain kamu. Saya cuman bilang gini, kamu jangan iri. Bu Eli dan Victory hari ini, ndak usah orang menghakimi, orang bisa lihat buah yang ditabur. Kalau ndak mungkin lihat buah-buahnya Victory hari ini. Orang kalau mau ngatain Bu Eli dan Victory, itu orang yang sirik, karena dia tidak mampu dipakai Tuhan. Oh haleluya.
banyak loh orang yang bela hidup saya. Saya tuh kadang-kadang sampai bilang gini, iya ya Tuhan, orang yang diem, gak usah ngomong apa-apa, banyak orang yang bela. Saya lihat Bu Eli sendiri, nggak usah dikata-katain, kamu loh jadi Bu Eli, belum tentu kamu bisa berbuah lebat, malah kamu kabur dari prosesnya. Wow, saya cuma bilang ini, terima kasih ya buat pembelaanmu, kamu dipakai Tuhan. Iya Bu, kadang saya kesel sama orang yang cuman ngomong aja, ngomentari orang bener, ngomentari dirinya sendiri aja ndak kebagusan, komentar banyak. Lanjut yang terakhir, hari ini percayalah saudara, kalau hidup bisa menikmati, saudara juga akan lihat, saudara bukan hanya menikmati masalah. Saya waktu bisa praktek firman ini, saya menikmati berkat Tuhan loh setiap hari. Bukan lagi menikmati suami limited edition, ndak pulang, oh ya ndak apa-apa, yang penting saya tahu hidup saya benar. Jangan sampai suami ndak pulang, saya ikut ndak pulang. Wah, ini yang gawat ya, ini yang gawat ya. Mumpung suami ndak pulang, saya juga ikut ndak pulang rumah. Nah ini modiar itu ya. Tapi saya berusaha untuk jadi istri yang setia, saya tetap setia. Dan itulah Tuhan memberikan berkatnya. Makanya kalau ada orang yang komplain dengan berkatnya Tuhan atas hidup saya cuma bilang gini, kamu sudah tahu ndak berapa harga yang saya harus bayar? Orang ndak tahu, cuma ceritanya, oh Bu Eli enak, hidupnya cukup, bla 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 bla. Jujur saya sudah banyak kesaksian. 13 tahun yang lalu saya itu nggak punya aset atas nama saya. Orang bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak punya aset loh atas nama saya. Jujur, dari tahun ke tahun, ketika saya lulus, saya bisa menikmati proses bersama Tuhan. Tuhan juga berikan berkat yang terakhir itu. Malam hari Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Buka Mazmur 68 ayat 8, 10 dan 11. Setelah itu selesai. Mazmur 68 ayat 8 kita baca. Ya Allah, ini semua bentuk doa saudara ya. Saudara bisa berdoa, Tuhan apapun yang terjadi, aku sudah capek, aku rasanya putus semangat, tapi aku tidak mau menyerah, aku tetap bangkit, kasih saya kekuatan. Lihat Mazmur 68 ayat 8. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. Lihat ayat yang ke-10, lompat 10 dan 11. Nah ini yang Tuhan lakukan kalau Tuhan memberikan yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara bilang gini, iya Tuhan ngampuni karena engkau yang berperang buat aku. Aku tidak berhak menghakimi musuhku, aku tidak berhak sakit hati. Dan aku percaya sekalipun hari ini susah secara keuangan materi, tapi aku percaya besok ada berkat Tuhan yang baru. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan lakukan ini loh. Apa saudara? Hujan yang terbatas melimpah engkau siramkan. Lah, tidur disirami hujan berkat, enak enggak saudara? Enak enggak? Lah seringkali kita pada waktu tidur kita masih bawa sakit hati. Berarti bukan Tuhan berperang. Kalau Tuhan yang berperang, sakit hatimu kasih, keuanganmu ya wes Tuhan, nih aku sudah tidak mau mikiri, ucap syukur Tuhan berperang buat keuanganku, Tuhan berperang buat rumah tanggaku, Tuhan berperang buat anak-anakku. Waktu engkau berserah, hatimu beres, maka Tuhan melimpahkan hujan. Lihat ya, engkau memulihkan apa? Tanah milikmu yang gersang. Yang gersang-gersang ini loh, kalau Tuhan pulihkan, bayangin saudara, pasti yang terbaik.
Seringkali yang gersang gak lihat dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena waktu tidur minum obat penenang dulu. Uangku besok gimana? Besok kalau tokoku sepi lagi gimana Tuhan? Aduh, bingung. Nanti tetanggaku sebelah kalau aku jual mobil disyukur-syukurin, kapok, bangkrut. Banyak yang dipikirin sudah. Kalau berserah apapun itu Tuhan, mau disuruh jual, itu tadi Bu Vini bisa kesaksian bagus tuh, hidupnya di downgrade. Kalau itu menyenangkan hatimu, aku tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Lihat berikutnya, ayat yang ke-11. Apalagi yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Ayat 11. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam apa saudara? Kebaikanmu. Tuhan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Yuk, malam kalau mau tidur ucapin ini. Tuhan, Engkau memberikan yang dicintainya pada waktu tidur. Engkau menyirami aku malam ini dengan hujan yang melimpah. Tanah yang gersang dipulihkan. Kebutuhanku Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus tidur. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini mulai malam ini simpan primbon ini. Simpan ya. Jangan kalau sebelum tutup mata ingat utang, wajah pelakor. Tidak lulus. Hati yang sudah gersang makin gersang, jengkel. Praktek loh saudara. Saya ngomongin ini sampai merinding loh saudara. Orang yang bisa praktek firman ini, yuk jalani tips 1 hari lepas 1 hari. Saudara akan berjalan bukan dari kesusahan demi kesusahan. Itu realitanya memang susah. Suami gak pulang ya susah. Gak mungkin suami gak pulang hore bisa cari suami baru. Bukan itu saudara ya. Realitas susah. Tapi di pemandangan Tuhan, kesusahanmu sedang diambil alih untuk dibuka mata. Cukup kasih setiaku, nikmati sepanjang hari. Tutup mata, aku memberikan. Itu tadi hujan melimpah, pemulihan, berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Saya sudah selesai pulang dari tempat ini, mulai praktek. Gak usah protes, kok susah lagi. Lah memang Tuhan gak janjiin kebahagiaan 1 hari, cukup 1 hari. Besok punya kebahagiaannya sendiri, gak berhak protes. Kalau sudah berdoa-doa puasa, besok datang kesusahan bentuk lain, Tuhan bilang gini sama saya, ya ini kan Alkitabiah, mau nuntut apa coba? Karena aku sudah bilang, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Besok ketemu kesusahannya lagi. Lah terus kapan Bu bahagianya? Makanya dinikmati. Kalau bisa tahu hidup ini hidup disertai kasih setia Tuhan cukup, bisa jalani dengan sukacita sepanjang hari, malam bobo ada berkat Tuhan, maka 1 pintu buka banyak pintu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini tip yang baik buat saudara jalani tahun depan. Mau dibawa kesusahan tipe apa? Siap. Nah, ya, kita bersyukur ya. Ini sekilas info. Kita tahun depan ada retreat. Saudara harus ikut. Dan saya bersyukur Tuhan bisa kasih tema tahun depan. Temanya apa, saudara? Laskar Kristus. Wow. Saya percaya bahwa orang-orang yang dicetak
di dalam komunitas di Victoria ini bukan orang yang dengan masalah enggak. Tapi tiap ada kesusahan, saudara akan bilang ini, aku siap. Karena tiap malam ada berkat Tuhan, pemulihan, hujan yang akan aku terima untuk menjalani kesusahan besok dengan kasih setiaku. Yuk bangkit berdiri, kita mau tutup ya. Mungkin bulan ini ibadah di Kedoya ini yang terakhir. Tahun depan kita akan ketemu kembali. Tapi nanti semuanya Desember ada ibadah Natal, kita ketemu di Pluit Village tanggal 13 ya. Saudara jangan tidak datang, kita bawa jiwa-jiwa ya. Kita percaya hari ini saudara menutup dengan rema Tuhan. Jadi tidak usah protes dengan kesusahan, nikmati aja. Karena kalau berjalan dengan kasih setia, dengan berkat pada waktu malam hari, percayalah saudara bukan menikmati hal yang buruk, tapi di balik kesusahan saudara ada satu kebahagiaan yang apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara lihat, timbul dalam hati. Senyatanya Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, mungkin saudara datang dengan rasa capek. Saudara melihat musuh yang ada di depan yang saudara doakan bukannya semakin kecil, tapi semakin berduyun-duyun. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku semakin kecil, musuhku makin besar. Tapi kita lupa bahwa di balik musuh yang besar, kita tetap punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Sekalipun ketika engkau melihat tahun depan semuanya masih gelap, tapi aku adalah terang dunia yang selalu berjalan menerangi hidupmu. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Sehingga engkau tidak menaruh beban hidupmu berjalan dengan beban yang berat, tapi engkau berjalan dari satu hari dengan satu hari itu dengan kelegaan demi kelegaan. Karena kasihku, karuniaku sudah cukup menyertai engkau sepanjang hari. Bahkan nikmati aja semua kehidupan, dan pada waktu malam engkau akan melihat aku memberkati, memberikannya yang terbaik pada waktu engkau tidur. Itu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tips ini. Itu menjadikan kami berjalan bukan dengan beban berat. Kami berjalan dengan kelegaan. Kami berjalan dengan tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatan kami. Untuk kami melihat hari esok, kemenangan, kebahagiaan, kemujuran, kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat PD Victory di Kedoya ini Tuhan. Engkau punya rencana yang indah untuk Engkau kirim jiwa-jiwa di tempat ini. Berkati juga Bu Lis yang sudah menyediakan tempat ini. Kami percaya setiap pergumulan, setiap apapun tantangan dia di tahun ini, Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Berkati juga anak-anaknya, berkati menantunya, berkati keluarga besarnya, pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Dan setiap kami juga siang ini yang sudah datang ke tempat ini dengan rasa putus asa, putus semangat, yang sudah tidak berpengharapan, kami pulang, kami punya pengharapan. Kami tahu setiap hari berjalan bersama Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah hari yang baik, hari yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, seluruh pengurus semuanya Tuhan. Kami percaya hari ini yang melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami pulang, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.